Halo, selamat berjumpa lagi dengan Beranda Tutor, channel belajar bersama, membahas tentang permasalahan-permasalahan YouTuber pemula. Baik teman, kali ini saya ingin berbagi atau bagaimana cara mengatasi kemalasan, malasnya kita ngonten dan berbagai alasan kita keluhkan. Nah, sebelum kita ini terlalu mikirin sesuatu yang lepas dari jangkauan kita. Artinya apa? Pemula ini kan belum apa-apa sudah mikirin duitnya berapa, gajian berapa, dan apapun itu berkaitan dengan duit banyak. Inilah yang menyebabkan YouTuber pemula ini terlalu mimpinya yang terlalu berlebihan. Ya boleh-boleh saja, tetapi kita ini ya teman, jadi cara menjadi kreator YouTube itu ya seperti kita bekerja pada umumnya, di bidang apapun, entah pekerja dagang, pekerja kuli bangunan, pekerja ojek online, pekerja kantor, pekerja retail dan lain-lain. Itu semua kan juga tidak ujuk-ujuk mikirin duit, mikirin berapa gaji. Ya memang pekerjaan itu sudah tertuang ketika kita mau melamar pekerjaan, itu kan ada gaji 1 bulan berapa, uang transport berapa, kan memang sudah. Tetapi orang yang sebenarnya cara berpikiran orang itu kan mikirnya kan gaji. Seharusnya kita ini kan berpikirnya bagaimana kalau kita ini melamar di suatu pekerjaan itu bisa lolos dulu atau tidak, masuk seleksi atau tidak, dan posisi apa yang kita inginkan itu apakah sesuai atau tidak. Seharusnya yang dipikirin kan ini dulu. Karena saya ini dulu ya pernah muda, pernah melamar pekerjaan berbagai sektor. Ketika melamar pekerjaan itu misalkan kita posisinya yang kita inginkan itu tidak sama dengan posisi yang kita dapat ketika melamar di pekerjaan. Nah ini kan terkadang kita tidak dipikirkan, yang penting gajiannya gede ini kan begitu. Setelah mendapatkan posisi yang tidak sesuai kita, akhirnya setelah masuk bekerja akhirnya agak mengeluh dengan posisi tersebut. Ya akhirnya lepas dari sebuah kita ini yang selalu mikirin gajian besar. Jadi bekerja itu juga terganggu dan gerutu. Akhirnya ya bisa resign, bisa putus asa atau tidak semangat karena dianggap tidak sesuai posisi. Nah, kalau kita kaitkan dengan dunia konten kreator, itu sama juga halnya seperti itu. Jadi mirip tapi tidak sama itu ya kalau kita mengkaitkan dengan pekerjaan yang umum pada umumnya. Cara berpikirnya sama tapi dalam bekerjanya kan beda. Makanya membangun sebuah channel itu juga seperti itu. Jadi kok tidak mikirin gaji berapa, subscribernya berapa, terus intinya yang namanya khusus YouTuber itu pemula, khususnya kan pemula. Kenapa sih Beranda Tutor itu kok bahasnya pemula? Ya karena saya pemula. Kita ini kan kelompok orang-orang yang pemula. Ya karena kalau kita bicara soal bukan pemula, mereka yang sudah sukses, itu mereka kan sudah merasakan berbagai fenomena. Mereka bagaimana ketika awal membangun channel, bagaimana membangun upload video, itu kan mereka lakukan.
Ya kan, terus mereka juga tidak mengeluarkan statement bahwa dia pemula karena dia sudah melewati hal tersebut. Nah, permasalahan ini kan muncul di sektor-sektor pemula. Nah, pemula ini kan ya biasalah ya, karena banyak bayangan atau banyak khayalan-khayalan, tergoda dengan thumbnail-thumbnail, tergoda dengan judul-judul, tergoda dengan tutorial-tutorial yang tidak semestinya, bahwa seorang YouTuber itu gaji besar, pekerjaannya hanya upload video, lalu dibayarkan semacam ini. Ketika melakukannya tidak sesuai, maka dianggap wah nge-YouTube akhirnya susah kan begitu. Akhirnya di tengah jalan ternyata susah. Nah, ini yang menyebabkan pemula ini selalu bermasalah. Jadi ya, pemula ini memang awalnya bermasalah, YouTube sendiri juga masalah, dan cara menyelesaikannya dengan cara yang salah, ditambah-tambah dengan cara berpikiran yang salah pula. Nah, inilah yang terjadi kepada YouTuber pemula. Nah, kalau begitu solusinya apa, Bang? Jadi solusi YouTuber pemula itu ya teman, intinya kalau kita kerja, yang intinya kita rajin upload saja, rajin absen lah, rajin absen di kantor, di toko, di pasar, di mana-mana. Yang penting bagaimana rajin, tidak telat, dan selalu patuh pada aturan pekerjaan tersebut. Di YouTube, di dunia YouTube pun juga sama. Kreator tuh juga harus rajin upload videonya, melihat waktunya, ramenya bagaimana, melakukan channelnya seperti apa ketika menonton channel lain, dan bagaimana komentarnya, dan bagaimana cara melakukan channel itu dengan benar. Itu saja terkadang belum cukup, ditambah dengan pergerakan algoritma, pergerakan rekomendasi, pergerakan sumber-sumber traffic yang tidak terarah. Ini kan tak lepas dari yang namanya mesin. Lah, kita ini kan bekerja dengan mesin. Ya, kalau kita sudah tahu bagaimana konten itu diolah dengan mesin, diintegrasikan dengan sebuah mesin robot YouTube, ya akhirnya kita ya harus bagaimana memahami tentang ini. Karena YouTube kan milik perusahaan besar, bukan kita atur-atur, tapi kita yang diatur. Nah, inilah yang seringkali menjadi sebuah pertanyaan besar yang kita perlu kaji bersama-sama, untuk bagaimana YouTuber pemula ini tidak pemula terus, harus maju dan bisa diandalkan. Ya, kalau kita menengok YouTuber yang besar di beranda-beranda YouTube itu kan banyak channel-channel yang besar. Channel besar itu mereka juga biodata, background mereka itu juga terkadang orang kampung, orang pelosok desa yang kontennya biasa-biasa saja, tetapi mereka kok sukses ya karena mereka adalah dulu itu hanya upload saja video banyak, tidak mikirin gaji berapa. Akhirnya ya tidak tahu, akhirnya mereka bisa di atas seperti itu, begitu teman. Kalau kita selalu merancang, terkadang tidak sesuai, selalu merencanakan sesuatu tapi tidak sesuai. Inilah pemula ini semacam ini. Jadi mungkin itu saja cukup yang saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaat ya jangan diambil, yang manfaat diambil. Nonton video dengan tingkat pemahaman masing-masing, tingkat penafsiran masing-masing, karena setiap kreator itu berbeda-beda cara melakukan channelnya, dan cara sikap dalam mengomentari, sikap dalam memperlakukan channelnya yang baik dan yang benar. Oke, semoga sehat selalu, salam sehat untuk keluarga, salam YouTuber sukses pemula.